Pindah rumah akhirnya enggak? Iya, pindah rumah. Tapi tetap aja sama? Pindah rumah, Tapi kepala udah enggak. Ide siapa pindah rumah? Kata dukunnya. Katanya rumah yang dulu itu tadinya bekas kuburan. Kuburan apa? Ular? Bukan kuburan ya. Ustadz, kalau kita tempat tinggal kita di atas tanah yang bekas pemakaman itu ngefek gak sih Ustadz dengan suasana rumah atau... Apa dekat Jadi apa, rumahnya itu dekat sungai. Iya. Iya, terus? Ya, terus tiap malam mimpi itu terus sampai ya. Tiba-tiba muncul gatal-gatal. Gatal awalnya di mana atau langsung sekujur tubuh? Di sini satu, terus semuanya. Gatal-gatal kayak borok itu korengan atau bisul atau naon itu? Ya kayak kutil gitu. Kayak kutil? Keras, ini kan segini udah sedikit. Iya. Ini gatal sekali. Gatal. Nggak bisa pakai digaruk sama tangan. Jadi garuknya pakai apa? Pakai Kaki. sisir. Pakai sisir. Oh, pakai sisir. Widih, itu bukan itu. Gatalnya. Saking Itu gatalnya. gatal apa rambut itu di sisir. Jadi luka-luka dong. Enggak. Hah? Enggak, luka gini aja. Jadi tapi digosok-gosok pakai sisir gitu. Enak Oke. gitu. Kalau ini ditojos, ya ditusuk. Ditojos. Ya. Ditusuk, itu langsung semua gatal. Oh, oke. Udah ke dokter? Udah, Kata dokter? nggak ada apa-apa. Masa Malahan dokter juga, ini penyakit apa? Aneh gitu. jadi total gitu? Sekujur tubuh? Malahan bukan saya doang, anak yang perempuan juga serang. Sebentar, airnya kali atau... Kalau air harus semua sama yang laki-laki. Ini mah enggak. Jadi cuma ibu dan anak yang Anak yang perempuan. perempuan. Pasti orang pinter. Iya. Sering banget. Sering banget. Diapain aja sama orang pinter? Dikasih air, disuruh mandi. Pernah ditusuk pakai jarum pentul di sini. Terus? Ya diambil lagi, katanya mau diambil jinnya katanya. Dibuang ke sungai. Katanya. Apanya tuh? Ya Jinnya. jinnya. Ditusuk pakai jarum pentul, Iya. katanya dibuang ke sungai jinnya. Itu jarumnya dibuang ke sungai. Iya sama jarumnya. Loh, Katanya itu di jarum itu jangan ada dong, nanti jinnya. kalau ada orang berenang kena jarumnya gimana? Iya, twicep aja jarum sini. Iya. Oke, jadi kata orang pintar itu jarum ditusuk, jin yang ada di jarum tersebut dibuang ke sungai. Sembuh? Enggak. Malah setiap mau berobat, malah terus tambah parah. Tambah parah. Sampai sekarang jadi belum berkurang? Belum. Oke. Sekarang gatal-gatalnya masih terasa? Masih, malahan tidur juga keganggu. Lagi getret. Iya. Iya. Kepala sakit, pernah sampai dirawat tapi nggak ada, ya dites darah. Jadi sama 12 tahun tuh nggak pernah kering, ada aja, ada yang muncul lagi gitu? Ya gini, tapi sekarang mah malah jadi bisul. Yang ini sama anak juga gitu, jadi bisul semua. Oke. Itu saja yang dikeluhkan? Banyak. Apalagi? Sok atuh cepet. Kepala, pundak. Berat, rasa berat, kepala panas, berat, terusan perut, terasa. Perut apa lutut? Perut. Kepala, pundak, perut. Perut kenapa perut? Perut terasa sakit, sesak ke atas, terasa tercekik, terusan sebelah sini sakit, Sini seperti itu kram. Area bawah perut sakit Iya, seperti kram. Perut. Ya Udah jangan dipegangin diperiksa. lah Bu. Jangan dipegangin ya. Terus. Udah diperiksa, malah ini mah katanya kurang minum, padahal kan itu sakit banget gitu. Kesini sakit. Kaki juga. Iya, dari sini ke sini. Oke. Suka kesurupan juga enggak? Enggak pernah. Enggak sampai kesurupan ya. Enggak. Tapi kalau sakitnya tuh sakit sekali. Sakit. Semuanya. Iya, malahan
mata itu terasa gatal, hidung terasa gatal, bibir-bibir. Gimana kalau dikukur pakai sisir kalau matanya yang gatal? Kecolok dong Ustadz. Oke. Dan itu semua berawal dari mimpi yang berturut-turut mengenai ada ular, ulat, dan juga buaya. Iya. Keputihan juga udah lama, udah 24. Lambung udah 24 tahun. Kalau keputihan udah 18 keputihan tahun. juga. Iya. Oke. Kebodasan mana? Keputihan. Ya keputihan nggak jadi kebodasan ya. Oh, udah gitu ya. keputihan. Gak semuanya disundain Sunda, Ustadz. iya. Ya sedikit. Itu Ustadz. Iya. Ada hubungannya kah dengan mimpinya, tapi penyakit yang lainnya sebelum mimpi munculnya? Pindah Iya. rumah akhirnya enggak? Iya, pindah rumah. Tapi tetap aja sama. Pindah rumah. Tapi kepala udah enggak, Ide siapa pindah rumah? kata dukunnya. Katanya rumah yang dulu itu tadinya bekas kuburan. Kuburan apa? Ular. Bukan kuburan ya. Ustadz, kalau kita tempat tinggal kita di atas tanah yang bekas pemakaman itu ngefek gak sih Ustadz dengan suasana rumah atau ada penghuni lainnya gitu? Ya ngefeknya secara fisik, tapi memang kita sendiri kan memang istilahnya kalau bisa jangan menempati yang sudah ditempati jasadnya orang mati, termasuk penghormatan kan begitu ya. Karena kita sendiri kan nggak boleh umpamanya orang yang sudah meninggal itu kita paksa, kita ini kan nggak boleh, tetap harus lembut ya menyelesaikan. Maksudnya memandikan sampai mengafani, menguburkan itu nggak boleh ngawur istilahnya. Nggak asal, ada aturannya. Tidak boleh asal ya. Ketika kita mau bangun, apakah perlu dipindahkan dulu? Nah, kalau mau bangun kan di situ berarti ada sesuatu yang kita paksain di situ. Jadi mirip lah itu, kalau bisa jangan. Kalau terpaksa pun ada proses pemindahan pemakamannya dulu, tapi tidak boleh ada ritual-ritual khusus segala macam Ustadz ya? Iya seperti itu, tapi kan persoalannya kan kalau personal kayak Ibu Siti ini kan personal ya. Jadi biasanya kalau ada makam di situ kan jarang, apalagi di daerah dekat sungai ya. Dekat sungai ya benar ya? Iya. Jarang gitu dekat sungai itu ada makam itu jarang ya. Dulunya katanya. Dulunya. Emang makam banyak di situ? Enggak, Nah, cuman kan- makam keluarga katanya. Ada Emang 2. ada makamnya di situ? Enggak, dulunya. Dulunya itu Dulu. kapan? Ya dulu. Kata penerawangan sang Orang penerawangan, dia nerawang hidupnya sendiri aja susah. Kata keluarganya, ke keluarga yang punya tanah itu. Udah cerita orang keluarganya emang ada di situ, ada kuburannya di situ. Iya, malahan tetangga juga pernah yang bilang itu tempat pemujaan kata. pemujaan dulunya. Pemujaan apa? Dewa ular. Nggak tahu tuh. Oke. Ya kalau tempat pemujaan dewa ular ya coba beli suling India sana, terus taruh pojokan. Pakai suling. Iya. Gitu. Dan nggak emosi. Emosi. Iya, emosian. Kalau emosi mah biarin, emang ibu emosional. Mau bilang apa saya? Tuh kakinya yang sakit itu emosi sama suami tuh, bener nggak sih? Iya. Nah iya sudah. Kaki sakit salah satu indikasinya adalah Marah sama suami. Jadi kalau suami itu ngajak begini, ibunya nggak mau, berantem. Tanyain aja coba. iya. Nah, Iya, betul. Betul. Kenapa saya bisa tahu? Coba Mas Irwan tanya. Kenapa Ustadz bisa tahu? Ya dari hati dong Katanya tanyanya. Ustadz sudah nanya. Tanyanya dari hati, bukan dari saya. Coba dari hati gimana? Ke siapa? Hatinya Mas Irfan. Coba kenapa? Ayo kenapa? Pada waktu dia berantem sama suaminya, saya itu ada di balik pintu. Jadi saya dengar tahu. Dengerin. Iya. Bukan tahu-tahu amat. Iya. Tapi benar saja, ada beberapa penyakit kan gara-gara akhlak kita juga. Jelas istilahnya kenapa saya bisa cerita begini, karena memang sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, apa saja sakit yang di kaki yang diterima, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Itu Allah yang bilang, bukan saya. Berarti kalau orang sakit atau dapat musibah berarti dia pernah melakukan dosa atau dia sering melakukan dosa. Sudah titik, itu Allah yang bilang. Ya. Jadi kalau itu tuh di sini Ibu ada yang kakinya sakit.
Oh iya, siapa tahu nanti bisa ini, ada yang kakinya sakit Bu? Ini ngomong untuk siapa ini? Memang kakinya sakit? Pura-pura enggak. Hah? Mana yang sakit? Mana? Ada bilang ada, ketok nanti. Ada sakit nggak? Nggak ada. Hah? Kalau bangun tidur suka sakit. Intinya Ustaz selalu menyebutkan kemarahan itu adalah sumber dari segala halnya yang keburukan tersebut. Iya ya. pasti. Kalau orang itu sudah hobinya marah itu udah dia kalap nanti. Apapun dia pasti marah. Nah orang yang sudah marah itu kalau sudah tersenggol dengan sakit, dia untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala akan sulit karena udah hobinya marah. Karena hobi marah itu bukan karena dia hobi marah, dia sudah didukung dengan para jin dan para setan yang ada dalam tubuhnya yang memang hobinya marah. Yang klik, jadinya Yang ketika sudah itu masuk menyatu ke ini. klik